Video podcast wawancara Deddy Corbuzier dengan pasangan gay membuat gaduh publik nasional karena mereka membahas tentang konten seputar isu LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Terlepas dari pro dan kontra terkait dengan LGBT, ada beberapa fakta-fakta menarik tentang komunitas tersebut. Sebut saja hingga saat ini sedikitnya ada 5 orang LGBT di dunia yang secara terbuka menjabat sebagai seorang kepala pemerintahan nasional. Kalian pasti baru tahu kan? Adalah Islandia, Belgia, Luxembourg, Irlandia, dan Serbia. Namun ternyata sejak zaman dahulu juga sudah ada para pemimpin gay, biseksual, lesbian, dan bahkan transgender yang memimpin negara-negara. Mulai dari raja-raja hingga perdana menteri. Mereka menunjukkan bakat mereka dalam permainan tahta kehidupan nyata. Berikut 7 penguasa LGBT di dunia yang disusun oleh Indonesia Channel. Pertama, Ana Brnabić. Ya, Ana Brnabić menjadi perempuan pertama atau seorang LGBT yang memegang jabatan Perdana Menteri di negara Serbia. Dirinya menjabat sebagai seorang Perdana Menteri karena ditunjuk dan tidak dipilih, sehingga menjadikannya individu LGBT terbaru yang dinobatkan sebagai kepala pemerintahan di dunia dan yang pertama untuk negara Eropa Timur. Kedua, Leo Varadkar. Leo Varadkar juga menjadi seorang pemimpin gay pertama yang mengukir sejarah di Irlandia yang terpilih. Selain menjadi Perdana Menteri gay pertama di negara tersebut, Varadkar juga merupakan kepala pemerintahan termuda di negara itu dan anggota pertama dari etnis minoritas yang memegang jabatan tersebut. Sekedar diketahui, ayahnya dulu adalah seorang imigran dari India. Ketiga, Xavier Bettel. Xavier Bettel sukses melegalkan pernikahan sesama jenis di negara Luxembourg saat ia menjabat sebagai Perdana Menteri. Secara terang-terangan ia mengakui sebagai gay. Ia menikah dengan Gauthier Distelnay sejak tahun 2013 dan sontak hal itu membuat dirinya menjadi trending topik dan berita utama pada tahun 2013. Bahkan kedua pasangan gay tersebut diberikan audiensi dengan Paus Franciscus di Roma. Keempat, Elio Di Rupo. Elio Di Rupo ditunjuk sebagai Perdana Menteri Belgia pada tahun 2011 lalu. Dirinya merupakan pemimpin yang berbicara bahasa Prancis alih-alih berbahasa Belanda. Dan dia katanya tidak percaya pada Tuhan dan memimpin Partai Sosialis Bangsa. Kenaikannya menjadi Perdana Menteri cukup mengejutkan karena negara tersebut merupakan negara yang relatif konservatif. Dan Di Rupo juga secara terang-terangan telah mengakui bahwa dirinya adalah seorang gay. Kemudian, dia secara resmi meninggalkan jabatannya pada Oktober 2014 lepas dia mengakui hal tersebut. Kelima, Johanna Sigurðardóttir. Johanna Sigurðardóttir merupakan Perdana Menteri lesbian pertama yang memimpin sebuah negara di zaman modern. Johanna dari Islandia pertama kali memenangkan pemilihan pada 2009 dan menikahi pasangannya Jónína Leósdóttir tak lama setelah negara itu melegalkan serikat sesama jenis. Pemimpin tersebut mengumumkan pengunduran dirinya dari politik pada tahun 2012, 3 tahun selepas ia memenangkan pemilu pada 2009 di Islandia. Keenam, Manvendra Singh Gohil. Putra mahkota India Raj Pipla keluar pada tahun 2006 dan menghadapi ancaman pencabutan hak waris dari keluarganya. Beberapa masalah antara dirinya adalah terkait dengan aktivismenya terhadap orang-orang LGBT. Ia mengakui dirinya adalah seorang gay dan mengkampanyekan bahwa LGBT dapat muncul di mana saja, bahkan di kelas atas masyarakat yang sadar kasta seperti dirinya. Ketujuh, Abraham Lincoln. Siapa yang tidak kenal Abraham Lincoln, seorang presiden Amerika Serikat pada masa lampau. Lincoln menikahi Mary Todd. Bukti sejarah mengungkapkan bahwa dirinya banyak menjalin hubungan dengan pria.
termasuk hubungan jangka panjang dengan Joshua Speed, dan berbagi tempat tidur dengan pengawalnya. Menurut sejarawan, perjalanan biseksualitasnya mengilhami pembentukan Partai Republik Log Cabin bertahun-tahun kemudian. Itulah 7 potret penguasa di dunia yang berstatus sebagai LGBT. Dari fakta-fakta tersebut seharusnya kita bisa belajar bahwa keberadaan LGBT sangatlah nyata di kehidupan kita sehari-hari. Kita semua tidak bisa menutup mata tentang keberadaan dan kehadiran mereka di tengah-tengah kita. Setiap negara di dunia ini memiliki aturan dan konstitusinya masing-masing menanggapi perkara dan keberadaan LGBT di negara mereka masing-masing. Ada yang menolak secara tegas kehadiran LGBT bahkan, tetapi ada juga yang menerima keberadaan mereka. Bagaimana menurut kamu?